Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku tiro-tiro nyanyi Nikita Mirzani. Kayak apa? Makan sambil ngobrol. Bedane aku sing ngobrol gak ada yang nonton. Tapi kalau Nikita Mirzani sebagai artis, sekali puter, sekali upload langsung ribuan yang nonton. Yaitu bedanya seorang public figure sama orang biasa. Kalau orang biasa sih kalau bisa dapat teman banyak begitu termasuk rezeki nomplok ya. Tapi kalau sebagai public figure yang selalu menjadi pusat perhatian, selalu ada aja yang memperhatikan, entah dari fashion, entah dari cara makan, cara bicara, juga dapat banyak yang mengikuti. Bedanya seorang artis makannya yaitu yang enak-enak, yang lezat-lezat, yang di restoran mewah. Tapi kalau orang biasa cuman sederhana, bisa makan mie aja sudah alhamdulillah. Biasanya gak ada yang dimakan, termasuk saya dulu. Saya dulu juga pernah kekurangan, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa menikmati rasanya enaknya mie luar negeri. Terus yang menjadi seperti saya, TKI, TKW yang ada di luar negeri itu semua pergi merantau, meninggalkan keluarga, juga punya alasan tersendiri. Banyak alasannya. Bisa jadi karena menghindar, bisa jadi karena tuntutan ekonomi, bisa jadi karena memang niat bekerja untuk memperbaiki ekonomi ya tetap aja ekonomi untuk membantu keluarga. Jadinya banyak banget alasan yang harus merelakan pergi merantau ke luar negeri, meninggalkan keluarga tercinta. Terus biasanya kalau menurut pengalaman saya pribadi, pengalaman yang sudah itu, kalau di luar negeri sukses, berarti di rumah di Indonesia itu banyak masalah. Kalau di Indonesia baik-baik saja, biasanya kebalikannya di sini pekerjaannya lumayan melelahkan. Jadinya seimbang. Maksud saya itu seimbang. Manusia itu pasti ada aja yang mempunyai masalah sendiri, masalah pribadi. Itu ada aja. Menurutku yaitu masalahnya orang ketiga. Orang ketiga bukan berarti itu selingkuhan, bisa jadi selingkuhan, bisa jadi tantangannya dari keluarga, bisa jadi tantangannya dari anak, bisa jadi tantangannya dari orang tua atau mertua atau teman. Pokoknya ada pihak ketiga yang menjadikan niat awal baik menjadi amburadul, seperti putus asa. Selain itu banyak teman-teman yang frustasi dan memilih
mengakhiri hidupnya. Dan ada juga yang memilih untuk bercerai. Dan ada juga yang ditinggal merantau baik-baik saja dan pulang sudah yang dicarikan itu tadi sudah tiada. Banyak banget cerita teman-teman, gak selalu mulus. Semua itu mempunyai cerita hidup sendiri. Aku dan teman-teman yang lainnya juga berbeda. Mungkin teman-teman yang lainnya kerja ke luar negeri demi anak, demi orang tua, mau bikin rumah gitu. Kalau saya ya termasuk ingin menyenangkan orang tua. Kebetulan saya kan belum nikah, jadi yang saya utamakan itu orang tua. Setelah badai berlalu, yang aku carikan, yang aku perjuangkan, orang tuaku nggak mau. Jadinya ya sedikit kecewa, tapi mau gimana lagi, mungkin sudah suratan, sudah takdir aku seperti ini. Jadi gak usah ngeluh. Misal mempunyai keadaan yang belum bagus, tetap semangat, tidak putus asa, belajar memperbaiki menjadi lebih baik lagi. Soalnya hidup ini ya seperti ini, game kehidupan seperti permainan. Kalau kita pandai bermain, pandai melalui liku-liku permainan tersebut, pasti akan berakhir menjadi kemenangan. Tapi kalau kita nggak pandai dan nggak bisa, pastinya ya game over. Ya itulah kehidupan, sama aja seperti game. Kalau kita nggak bisa, ya game over sebelum setengah perjalanan. Tapi kalau kita tetap semangat dan belajar, berusaha bermain dengan baik dan benar, tidak ada kata curang, pasti jalannya akan mulus. Meskipun itu ada kebahagiaan tersebut, kesuksesan tersebut ada di ujung cerita. Jadi menurut aku semuanya tetap semangat sampai kita kembali lagi ke sisinya. Jangan sampai putus asa dan melakukan hal yang merugikan diri sendiri, mengakibatkan kita putus asa dan berakhirnya tragis. Misalkan mendapatkan sesuatu yang baik, yang layak, yang selalu sempurna, yang selalu mulus, ya jangan berbangga hati. Soalnya apa? Roda itu berputar, tidak selamanya kita ada di bawah, tidak selamanya kita ada di atas. Jadinya tetap kita harus menjaganya agar selalu mendapatkan sesuai yang kita inginkan. Intinya cuma satu, jangan membohongi diri sendiri ataupun orang lain. Insya Allah semuanya bakalan berjalan dengan baik dan benar. Soalnya kalau kita sudah berani berbohong pada orang lain ataupun pada diri kita sendiri, kalau ada apa-apa, gak ada yang bisa menolong diri kita kecuali kebenaran tersebut. Kalau kita melakukan kebenaran, meskipun kita sudah gak bernyawa, sudah tiada, kebenaran itu bisa menolong kita di akhirat nanti. Jadinya utamakan satu, jangan membohongi diri sendiri ataupun orang lain. Itu kuncinya, menjadi orang yang selalu mempunyai kualitas diri sendiri, tidak memanfaatkan orang lain,
dan tidak merugikan orang lain. Ya gitu aja. Namanya aja ikut orang guys, ya begini nih. Nggak ada pekerjaan itu yang enak, yang katanya kelihatannya enak itu nggak ada. Semuanya itu ada gamenya, ada liku-likunya. Yang terlihat enak belum tentu enak. Cuman kalau bahasa Jawanya sawang sinawang ya, yang nyawang itu belum tentu bisa ngerasain sedihnya kita. Dan sedihnya kita itu nggak bisa dilihat orang, hanya aku sendiri dan Yang Maha Esa yang mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran. Karena lidah bisa berbohong, tapi hati dan pikiran kita nggak mungkin bisa berbohong. Kerja ikut orang, susah senang ya tetap tersenyum. Meskipun hati nggak bersahabat, kadang ya cuman bisa dengan ekspresi, kadang nggak bisa dengan ekspresi, ya dengan air mata. Kalau sudah mulut nggak bisa bicara, pasti air matalah yang berbicara. So, semua yang ada di luar negeri kok bukan enak-enak, bukan mereka itu senang-senang foya-foya seperti yang ada di sosial media yang gini gitu. Wah, berfoya-foya, terus apa itu cuma sekedar menghibur diri. Karena kita itu juga butuh hiburan, bukan hanya sekedar selalu ini itu aja. Jadinya kita menghibur diri sesuai kemampuan kita sendiri, menghibur diri dengan cara mereka sendiri. Begitu juga aku menghibur diriku di saat aku gak bahagia, itu dengan cara olahraga. Kadang kalau gak olahraga ya nangis sejadi-jadinya, itu sudah biasa ya kalau seorang perempuan. Untung aja gak melakukan sesuatu hal yang aneh, cuman kadang nangis gitu aja. Namanya hidup itu harus dijalani sesulit apapun, tetap harus tetap semangat. Karena kuncinya hidup itu harus tetap semangat dalam hal apapun. Ini tadi aku teman-teman hari Minggu kan, hari Minggu, jadinya pas waktu ini adalah hari kelahiranku. Jadinya aku tiap hari kelahiran puasa Senin Kamis, sunah Senin Kamis, dan kadang tanggal 1 dan tanggal 15 aku juga melakukan puasa Senin Kamis. Selain itu di sini juga sulit banget untuk beribadah. Jadinya cuman saya melakukan hal yang positif lah untuk mengurangi dosa-dosa yang telah saya perbuat. Senakal-nakalnya orang, senakal-nakalnya artis Nikita Mirzani itu juga masih mempunyai agama, nilai yang bagus dan baik, meskipun kadang ya seperti saya sendiri salah dalam berucap, tapi ya tetap aja kita masih menghargai yang namanya umat Islam sedunia. Tapi jujur teman-teman, aku ngefans sama Nikita Mirzani. Soalnya beliau kalau ngomong itu ceplas-ceplos, sesuai, nggak ditutup-tutupin. Banyak yang nggak suka, memang nggak suka mungkin cara ngomongnya atau bagaimana, tapi saya sukanya itu apa adanya, ngomong apa adanya tanpa direkayasa atau pokoknya sesuai yang ada di pikiran itu keluar. Kalau sesuatu yang dilakukan dari hati yang dalam pasti akan berkesan buat semuanya, nggak cuman
settingan. Kalau settingan itu tuh gampang pudar, tapi kalau sesuatu dilakukan dari hati yang paling dalam, keluarnya itu bagus, nggak sekedar seperti lampu nyala terus mati lagi. Tapi kalau dilakukan dari hati itu sinarnya, auranya itu berbeda banget. Ya udah gitu aja teman-teman ya, cuman sekedar mau ngomong bahwa kerjaan di luar negeri ku nggak seindah foto profil, nggak seindah itu seperti yang di posting di sosial media. Di sini kita berjuang ikut orang, kerja di ujung telunjuk orang. Kalau sudah begini itu harus dikerjakan meskipun hati nggak bersahabat, tetap tersenyum meskipun hati pingin begini. Jadi ya beginilah, jadi seorang TKI TKW harus tetap semangat, harus tetap menjaga kesehatan, apalagi ikut orang terikat kontrak, jadinya harus ekstra dalam hal apapun. Jadi usahakan buat teman-temanku yang ada di Hongkong, kalau melihat postingan saya, kita di sini senasib, kita nggak sendiri, nasib kita berbeda. Pekerjaan boleh sama, tapi nasib kita berbeda. Mungkin aku di sini menurut saya baik, mungkin di atas sana di teman yang lain masih ada yang lebih baik lagi. Mungkin aku di sini terlihat buruk, pekerjaanku buruk, mungkin di bawah saya juga ada yang semakin buruk. Intinya kita harus tetap semangat, harus tetap bersyukur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melipat gandakan rezeki kita dari hal apapun. Ya udah, makasih ya teman-teman atas dukungan, sudi menonton video saya, celotehan saya tentang yang nggak tahu lah. Cuman saya mau mengisi, berbicara tentang unek-unek bahwa kita di sini itu berjuang. Kalau ada keluarga yang salah paham itu karena mereka nggak pernah ngerti bagaimana susahnya hidup di luar negeri. Soalnya mereka itu hanya ngerti yang kita posting, yang kita makan itu enak. Kadang saya sendiri aja dulu juga pernah makan mengambil di sisa makanan tempat sampah. Saya pun juga pernah merasakan kekurangan, tapi saya tetap bersabar karena saya itu percaya di luar sana masih banyak rezeki, dan akhirnya saya menemukan bos yang di sini ini dan berbalik derajat dari yang dulu susah banget untuk makan, dan alhamdulillah sekarang makanan dan apapun itu selalu lebih, nggak pernah kekurangan. Ya udah gitu aja teman-teman, tak lanjutin buka puasanya. Salam sukses dari saya, salam sukses buat teman-teman yang ada di Indonesia dimanapun teman-teman berada. Salam sukses dari Hongkong bersama Anas Brasil. Next time ya, ngobrol-ngobrol lagi bersama Anas. Bye-bye. Jangan lupa teman-teman ya, kalau mau berbagi pengalaman atau cerita boleh komen di bawah ya. Ya udah gitu aja. Makasih sudah menonton. Bye.